Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian One Day One Ayat kali ini kami akan membahas tentang surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Innallaha sampuna basara Gusti Allah taala. Indahu panika ikan di Allah ilmu saati tining ilmu hari kiamat mata kapan takumu terjadi gitu ya saat. Wa yunazzilu atau wa yunzilu ban mataran ya Allah bitakhfif wa tasydid wa yunazzilu bitakhfif wa yunzilu al-ghaitsa daka ojan wa yunazzilu ban mataran ya Allah al-ghaitsa daka ojan ayunzilu mataran ya Allah al-matar daka ojan bi waqtin kan waqtoh ning waqtoh ya'lamu se ningin ya Allah udah tu ya waqtoh wa ya'lamu ban ngakil ya Allah ma daga barang fil ardi sibadai ning banyaknya rahim ada karun apa-apa panik laki au unsa atau panik gini wala ya'lamu man tak ngakili tak ngauningin wahidan daga salah satu minas salah satu dari setelah ghairullah wa selain Allah ta'ala. Wa ma tadriban tak tahu nafsun pasir ba'abaan mada tining pana peperang tersipane ka taksibu ala kuwah ka dinto ya nafsun gadan laku min khairin dari kebagusan aw syarrin atau kecobaan. Wa ya'lamu wa ngakali ya Allah daga dinto ya mada taksibu gadan Allah masyara Allah ta'ala. Wa ma tadriban tak tahu nafsun pasira baban bi ayyi ardin kalaban ka di bumi tamutu bakal mati ka dinto ya nafsun wa ya'lamun ngakali huda tu ya ardin mana penyaman ayyi ardin tamutnya Allah subhanahu ta'ala. Innallah subhanahu Allah ta'ala alimun pada tersima alim bi kulli syai'in lan sakapun sta khabirun tarsimaha uning bi batinihi dalam maqadin tu ya kulli syai' wa kadhahiri kati warwalati syai'. Rawayat akal Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar dari Sayyidina Ibnu Umar al hadis hadisan daka mafatihul ghaib daka hadis mafatihul ghaib bi khamsatun tining banyak mafatihul ghaib atau ki mafatih ada kunci ini benar-benar kunci ka ghaib khamsatun panika lemma. Innallaha subhanahu wa ta'ala indahu panika di Allah ta'ala ilmu saati tining ilmu sa'ah ilaihi surah sampai akhir surah yakni ayat innallaha indahu ilmu saati dan ini tentang mafatihul ghaib. Tafsirul Jalalain al-Mahalli Suyuti. Jadi ini pembahasan itu dijelaskan bahwa ada 5 perkara yang disebut dengan mafatihul ghaib yang di dalam ayat lain juga disebutkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu yakni ning surah Al-An'am nika ayat 59 nika disebutkan bahwa ada mafatihul ghaib itu yang tahu itu hanya Allah. Nah, itu memang istilah sudah mafatihul ghaib. Ya, 5 perkara
yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini dari Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar, diriwayatkan tentang hadis mafatihul ghaib, yaitu yang 5 ini, yakni innallaha indahul musa'ah di dalam ayat ini. Apa saja yang berlima itu? Pertama, ilmu sa'ah, tentang kapan terjadinya hari kiamat, yakni ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat, yaitu hanya Allah yang tahu. Termasuk rahasia Allah, termasuk perkara-perkara gaib yang tahu itu hanya Allah. Tentang pertama ini adalah terjadinya hari kiamat itu kapan. Banyak tentang dalil tentang bahwa tidak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Nas-nasnya memang sudah qat'i. Yang disebutkan di dalam ayat lain bahwa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Di dalam ayat ini memang jelas dulu Rasulullah pernah ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, yakni ayyana mursaha. Kemudian oleh Allah suruh dijawab dengan innama ilmuha inda rabbi, bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah. Maka jawab sini ke Rasulullah sallallahu taala, la yujalliha liwaqtiha illahu, tak ada yang bisa memperjelas tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kalau tanda-tandanya iya, tapi tentang kapan kepastian terjadinya hari kiamat, kapan maksudnya, itu hanya Allah yang tahu, tapi pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghais, tentang turun hujan. Kapan hujan itu turun itu hanya Allah yang terjadi, yang tahu. Kalau ada orang mengatakan bahwa besok itu hujan, hatta pada sekarang kan ada monitor cuaca itu kan, di setiap HP Android itu sudah ada, atau di gadget ini ada kan tentang monitor cuaca itu belum pasti, itu belum dikatakan ilmu namanya. Toh walaupun benar itu hanya kebetulan, karena yang namanya ilmu itu ya pasti. Kalau besok betul-betul tahu, mengatakan besok tapi betul-betul tahu, itu pasti terjadi, dan itu bukan kebetulan dan akan selalu. Kalau hanya kadang benar, kadang tidak, itu bukan ilmu namanya. Jadi yang tahu, yang bisa memastikan tentang turunnya hujan itu hanya Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, tentang isi di dalam rahim. Isi di dalam rahim itu yang tahu hanya Allah. Bagaimana tentang USG? Ketika orang hamil cek apakah itu laki-laki ataupun perempuan, maka bagaimana ya, apakah USG itu tahu tentang jenis kelamin janin atau bayi di dalam rahim? Ya, itu tidak tahu. Itu belum dikatakan tahu, itu hanya prediksi saja. Toh walaupun benar setelah dicek itu hanya kebetulan. Sekali lagi itu kebetulan, bukan ilmu, bukan ilmu, karena ilmu itu 100%. Kata-kata ilmu itu dari alimah, yakni ilman, itu 100%. Sekali menjawab itu pasti benar. Sekali menjawab laki-laki itu pasti benar, dan akan setiap jawaban tetap benar. Itu namanya ilmu. Kalau USG tidak, kadang menurut USG itu laki-laki, itu kadang
Kadang yang keluar itu perempuan, yang terlahir perempuan. Kadang USG itu mengatakan perempuan, kadang keluarnya laki-laki. Itu namanya tebak-tebakan, dalam artian belum masuk pada lafaz atau makna dari ilmu. Belum. Karena ilmu 100% dan itu monoton. Setiap mengatakan, misal setiap mengatakan laki-laki, pasti laki-laki, pasti itu sudah qot'i namanya, pasti itu ilmu. Jadi belum masuk pada ilmu. Kalau YSG yang tahu itu hanya Allah. Maka bahasanya kan tahu wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu tahu apa yang isi di dalam rahim. Yang dimaksud dengan ma fil arham itu, ma itu lafaz am, min alfadzil am, termasuk lafaz am, dan itu umum maksudnya. Kalau di dalam ilmu usul itu masuk dengan alfadzul am, termasuk isim apa namanya gitu, masuk dengan isim usul lagi wa ya'lamu ma fil arham. Dadi nang kanto sarenane ka am nih gitu, maka esennya bukan hanya masalah jenis saja. Masalah jenis itu kan laki-laki dan antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu di dalam rahim itu Allah tahu tentang ketentuan rezekinya, ketentuan ajalnya. Terus banyak yang ditentukan oleh Allah tentang di dalam isi rahim itu. Dia tidak mampu untuk mengetahui tentang takdir mereka seperti apa di dalam rahim itu, rezekinya mereka seperti apa, ya. Tidak tahu USG itu. Jadi itu beda. Jadi dalam USG itu bukan bahasanya bukan tahu sih, tapi hanya prediksi saja. Makanya kata itu kesakin tafsirlah wala ya'lamu wahidan minas salasati ghairuhu. Tak ada satupun yang tahu di antara yang tiga ini kecuali Allah. Kemudian selanjutnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Artinya tak ada satupun orang itu tahu terhadap apa yang mau dilakukan besok atau apa yang terjadi besok. Tidak hanya besok ini ya sampel saja, artinya sampel sebagai masa depan. Artinya misalkan nanti terus nih kan urusan nanti marenah deki nyari muturna marenah deki malam deki laku ben semacam. Ini kan sombong intinya hatta satu detik dari napa ki sepekan letang dia tahun nih maksudnya tahun yang kecuali Allah siapa Mada taksibu kata baik dari kebagusan napa bagus terjadi percobaan yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan orang itu juga tidak tahu di bumi mana orang itu meninggal. Coba sebenarnya artinya kapan orang itu meninggal hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Inna maka enggak tahu nang ayat terakhir nang lafaz terakhir dari ayat ini innallaha alimun khabir, bahwa si oning ni Allah si maha tahu, Allah si ngoning si paling uning, Allah si ngekeli dari dalam ban warna Allah ngekeli kabeh. Jadi kira ni kapun toh seumpama orang ni kan ngucap melaku ojen melaku dia kata tina itu hanya kebetulan kan apa sesuai ben apa nyata kan bi Gusti Allah taala apa nyata naga itu kecuali rezeki memang ada sebagian napa tangki pada sebagian kebulan Gusti Allah taala saya paring uning seperti para utusan. Dan ayat lain disebutkan bahwa wa ma kana liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Di dalam ayat tersebut wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha, dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan memperlihatkan perkara gaib dari kalian kecuali orang yang memang dipilih oleh Allah dari utusannya untuk mengetahui hal gaib itu.
Jadi kalau perautusan itu boleh, apa namanya, biar boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja itu kan. Dalam artian boleh-boleh saja itu ya kesukaan Allah maksudnya. Allah, kalau Allah kesukaan, oke. Oh ini paling oning insyaallah taala. Paling oning insyaallah taala itu masalah perkara gaib. Wa ma kana Allah aita wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Ini kawan. Jadi 5 perkara ini nih katanya ki, 5 perkara neka seta eka oningin bi selain Gusti Allah taala, kecuali bi Gusti Allah taala paling oning yakni dari utusannya, dari sebagian dari utusan yang paling oning bi Gusti Allah taala. Pun jelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini kan menceritakan tentang bahwa mafatihul ghaib ini kan sudah istilah tentang 5 perkara ini kan disebut dengan mafatihul ghaib. Ya ini diulang lagi, pertama tentang kapan terjadinya hari kiamat, kemudian yang kedua itu tentang turunnya hujan itu turun atau tidak, atau kapan turunnya hujan itu hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga itu adalah apa yang ada di dalam isi rahim itu, baik dari jenisnya, rezekinya, ketentuan dan yang lainnya itu hanya Allah yang tahu. USG tidak bisa, bukan tahu namanya itu kalau USG. Kemudian yang keempat adalah apa yang akan dilakukan di masa depan, ya, di masa depan yang baik, 1 detik yang akan datang, 2 detik yang akan datang sampai terus-terusnya itu hanya Allah yang tahu. Dan yang kelima itu adalah orang itu tidak tahu tentang kapan itu meninggal. Nah, itu tidak tahu, hatta jin sekalipun tidak tahu jin itu nih. Dulu waktu diceritanya tentang meninggalnya Nabi Sulaiman itu jin tidak tahu. Di dalam ayat disebutkan bahwa falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Andaikan ketika Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri, meninggal nikah sepas bangki Nabi Sulaiman nikah, yani falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman itu sudah jatuh karena tongkat ini katanya ekakan rap-rap nih, ekakan rap-rap, sehingga Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri dengan memegang tongkat, gara-gara ngontrol terhadap dalam keadaan ngontrol terhadap kelakuan jin-jin itu, kerja kerasnya dikontrol Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi berdiri dengan memegang tongkat. Kemudian sepas Nabi Sulaiman robu falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman itu robu gara-gara pulana tongkatnya kayak kakan rap-rap was. Pada saat itu tabayyanatil jinnu, jelaslah bahwa jin allau kanu ya'lamunal ghaibah, andaikan jin itu tahu terhadap perkara gaib. Ini bagaimana allau kanu ya'lamunal ghaibah ma labisu fil adabil muhin, yakni andaikan jin itu tahu terhadap perkara gaib, yakni tahu tentang kapan matinya meninggalnya Nabi Sulaiman, ya jin itu tak kira rasarah alako kerja keras di ning iki saya bakon bi Nabi Sulaiman anak payak tilambu, padahal abid bayangkan tongkat luar biasa nih ga kali nih kerja barang dari kajun nih, insyaallah nih dari kajun ya, bahwa ning cerita nih sampai nyampi nih kan dia nih di rap-rap nih, ya sampai nyampi di rap-rap nih kan tontonan ini kan sampai nyampe rap-rap nih kita tonton abid nih kan, abid lah. Pada awal Nabi Sulaiman nih saya dari awal nih jin nih memang tak tahu, saya tahu kan bahwa Nabi Sulaiman nih roboh nih jatuh, roboh baru tahu ambu alak wajah ada yang kontrol nih kan, ambu jin nih galak. Pon jadi jadi hatta ke jin segala, hatta ke malaikat nih katanya muntai bareng oning insyaallah taala. Dan ini kita kira oning.